Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa nggih kita mulai. Nggih. Liridhallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Alhamdulillah di hari Jumat ini, Jumat ketiga nggih. Jumat pertama kemarin libur, nggak ada kajian. Itulah nggih. Jumat kedua, ketiga, keempat nanti Ustazah Siti Hasanah atau Ustazah Nafis? Ustazah Siti. Ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, ya, untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman, untuk menambah bekal selalu kebaikan kita di dunia nanti, di akhirat nanti, ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan diterima oleh Allah. Di antara ikhtiar kita yaitu dengan mencari ilmu, ya. Perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu atau mencari ilmu, ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih utama daripada sholat malam 100 rakaat, ya. Jadi kenapa? Karena dengan ilmu ibadah kita itu jadi benar, ya. Dan banyak sekali amal ibadah yang itu kuncinya itu di ilmu, ya. Harus tahu ilmunya. Kita beribadah tapi nggak ada ilmunya, nggak diterima oleh Allah, ya. Kenapa? Karena nggak benar, ya. Karena itu Rasulullah juga menegaskan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, berusaha untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita senang bermajelis ilmu, baik belajar ataupun ngajar. Ini adalah jalan yang Allah berikan untuk kita supaya kita mudah untuk masuk surga, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di bab siapa saja yang berhak menerima zakat, ya. Kemarin mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, ya, terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mungkin
kemarin berupa pertanyaan ya, belum materinya ya. Sekarang materinya ya. Ada di halaman orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ada di halaman 357 ya. 357. Tapi perlu saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali halaman 345. Ya, sebelum kita ke orang-orang yang berhak menerima zakat, saya ulangi ke halaman 345, okay? Untuk menegaskan dan mengingatkan kembali. Sebenarnya ini perlu, tapi mungkin nanti kalau hadir semuanya kita ulang lagi ini ya. Terkait zakat uang dan zakat gaji atau zakat profesi ya. Zakat gaji, profesi, zakat uang kertas. Nah, ini ya. Ini memang zakat uang kertas itu kalau kita punya uang, syarat zakat itu adalah nisab dan haul. Kuncinya itu apa? Nisab dan haul. Apa Bu nisab? Masih ingat? Batas total harta yang kita miliki sehingga diwajibkan mengeluarkan zakat ya. Haul apa? Setahun ya, haul itu artinya setahun. Jadi uang yang sudah sampai di nisab itu ya, misalnya kita harus mengeluarkan zakat kalau uang kita sudah 100 juta ya. Nah, kalau 90 juta berarti kita belum ada kewajiban mengeluarkan zakat ya. Jadi itu namanya nisab, takaran wajib zakat ya. Ukuran wajib zakat ya, ukuran wajib zakat. Jadi kalau uang kita sudah sampai di ukuran itu maka kita wajib zakat. Haul itu setahun ya. Jadi nisab tadi, harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisab itu harus di tangan kita selama setahun ya. Baru kita memiliki kewajiban zakat. Tapi kalau misalnya ya kita ngitungnya itu menggunakan kalender hijriyah ya, bukan masehi. Misalnya sekarang bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah uang kita itu 99 juta ya. Akhir Zulhijjah sudah 100 juta ya. Maka sampai Zulhijjah berikutnya kalau 100 juta ini tetap ada di tangan kita dan bertambah walaupun cuma sedikit 110 juta gitu ya. Tapi 100 juta ini sampai Zulhijjah tahun berikutnya masih utuh dan bertambah ataupun utuh tetap gitu ya. Maka ini wajib dikeluarkan zakatnya ya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Iya, uang, berupa uang. Kalau sesuatu itu berupa investasi berarti dihitung ya. Ini ada uang zakat, ada zakat uang kertas, kemudian nanti itu ada di sini ada zakat perniagaan ya. Jadi ada zakat perniagaan Bu, nomor berapa ini zakat perniagaan ya, emas perak. Zakat harta perniagaan itu ya semua harta yang kita miliki termasuk emas perak ya. Sebenarnya ada zakat uang kertas ya, yang berarti uang itu aja. Tapi ada yang namanya zakat mal, itu harta semua yang kita miliki kecuali emas perak, nanti hitungannya sendiri ya. Emas sendiri, uang kertas sendiri, atau secara keseluruhan. Okay. Bisa secara keseluruhan di total ya. Rumah, nah itu termasuk ya. Rumah kalau itu rumahnya sifatnya investasi. Kalau rumah tempat tinggal tidak ya. Misalnya kita punya anak 5 sudah berkeluarga semuanya dan rumahnya kita belikan semuanya. Loh, ini saya termasuk itulah mampu gitu ya ini. Anak saya juga punya uang sendiri sebenarnya bisa beli rumah, tapi ini tak belikan rumah. Ini apa termasuk
kalau dihitung-hitung itu lebih dari 1 nisab, ya. Kan harta mandek dan nggak berkurang, ya. Apa ini wajib zakat? Enggak. Kalau rumah yang ditempati, bukan investasi, ya. Tapi kalau investasi untuk kontrakan, untuk apa itu wajib dizakati, ya. Ini terkait dengan uang emas saja. Memang ada beberapa pendapat, Bu. Kalau kita membahas misalnya, ya, ada emas, ada perak, ngitungnya sendiri. Ada pengusaha ternak gitu misalnya, ya, ternak sapi. Atau ada pedagang. Pedagang saking kaya rayanya, keuntungannya banyak, bisa beli emas, numpuk emasnya, ya. Nah, itu misalnya dia ngitung harta emas sendiri, emas dihitung sendiri zakatnya, atau dagangan sendiri, itu nggak apa-apa juga, dihitung sendiri-sendiri, ya. Atau kalau mau dihitung semuanya, karena kan emas ini berasal dari hasil perdagangan, ya nggak apa-apa, kan sama aja nanti, Bu. Di total tetap dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari misalnya kita punya uang 100 juta atau 500 juta, tetap dikeluarkan 2,5%, ya. Kan hitungannya sama nanti akhirnya, ya, jatuhnya sama. Jadi kita ngitungnya mau kita rinci misalnya zakat uang kertas, ya wis, uang kertas saja. Emas saja, perak saja, ya. Kadang misalnya orang saking hati-hatinya, perak itu 1 gram murah, Bu, nggih. 6.000 apa 12.000 sekarang, ya, perak itu, nggih. Jenengan hadir nggak kemarin pertemuan terakhir? Enggak nggih, ya. Perak kan paling murah, nggih. Coba sampean, emas 1 gramnya hampir 2 juta, ya. Perak kayaknya nggak sampai 20.000, ya. Perak nggak sampai 20.000, sehingga kalau uang kita masuk dihitung perak itu sudah wajib zakatnya. 20.000 nisabnya perak itu 500 gram kira-kira, ya. Nah, 500 gram kali 20.000 berapa? 500 kali 20 berarti kita punya berapa itu? Ya, itu kalau kita mau pakai hitungan perak, nggih. Nah, kalkulator. Ini hitungan paling murah, nggih, perak niku. Misalnya 20.000 kali 500 gram. 10 juta. Kan cuma sedikit, nggih. 10 juta. Oh, ini 595 gram, ya. 595 bukan 500, ya. 595 nisabnya perak, ya. Kayaknya nggak sampai 20.000 deh, Bu. 12.000, ya. Nggak pernah beli perak, nggih, murah soalnya. Ya, kalau nggih, harga perak per gram hari ini 35.000 sampai 41.000 per gram perak, ya. Contohnya 35.000, ya. Misalnya 35.000, nggih. Perlu ditulis, Bu. Nggih. Nisabnya perak itu 395 gram, okay. Kali 35.000. Ini kalau kita punya uang, terus kita mau ngitung dengan hitungan perak, ya. 390 gram kali 35.000, okay. Ini harga peraknya, ya. Berapa? Ini di sini 595 gram perak. 300. Di sini 590. Oh iya, kebalik, 590. Iya 500. Ya, tadi saya bilang 595, ya, salah. 595, ya. 595 gram. Ya. 595 gram kali 35.000. Ya. Iya, sesuai dengan saat itu.
Jadi kalau kita pasti uang kita dalam 1 tahun itu 20 juta ini lebih lah ya, nggak akan terkurangi. Kita punya uang 20 juta aja, mungkin bagi sebagian orang 1 tahun punya uang 20 juta itu sewenang pol-polan. Tapi sebagian orang punya 20 juta, aku nggak punya uang, bilangnya begitu. Dibilang sedikit. Kenapa? Karena biasanya di tangannya itu 100 juta ke atas, ya. Oleh karena itu kalau punya uang sekian masih sedikit. Padahal ini sudah wajib zakat hitungan perak. Ya. Jadi kalau misalnya hitungan emas 85 gram. Ya, ada yang bilang 84, ada yang bilang 5. 1 gramnya berapa sekarang? 1 juta sebenarnya 2 juta. 1 juta 800 gampangannya gitu gini. 1 juta 800. Nanti ini zakatnya 2,5% ya. Berapa ini berarti? 150 juta. Iya, 150 juta. Zakatnya 2,5%. Jadi misalnya kita punya uang, mandek di tabungan kita 100 juta. Kita jangan berpikir, oh belum wajib zakat. Belum wajib zakat kalau hitungan emas. Tapi kalau hitungan perak itu sudah wajib zakat. Ya. Kalau kita pakai patokan emas, berarti ini, ya, dihitung ini. Tapi kalau hitungan perak, ya, hitungan perak maka minimal ini, ya. Minimal ini kita sudah wajib zakat, ya. Minimal 20 juta 800 ini, ya. Minimal ini. Iya, berarti 2,5%-nya 20 ini berapa? Dihitung lagi. Iya. Ini patokannya sebenarnya 24 karat. Ya. Kalau kita hati-hati, kalau kita mau hati-hati gitu ya, dibulatkan, jadikan sama semua yang kita miliki itu, misalnya kan sebagai ulama mengatakan perhiasan yang kita pakai itu nggak dikeluarkan zakatnya. Ulama yang lain mengatakan tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Di buku itu sebenarnya ada ya. Sehingga suatu waktu itu ada seorang ibu dan anak datang ke Rasulullah, anaknya pakai gelang, ya, gelang emas 2. Kemudian Rasulullah tanya ke dia, itu gelangnya sudah dikeluarkan zakatnya Pak? Langsung apa? Sama ibu itu dilepas gelangnya. Ya Rasulullah, belum. Ini saya berikan untuk zakat. Semuanya sudah. Jadi saking takutnya, ya, saking takutnya. Iya, tetap dizakati. Ya. Di buku itu ada di halaman itu. Ya. Kemarin kalau buku ini mengatakan iya, kalau mazhab Syafi'i enggak. Ya. Nih, itu namanya fikih ya. Ya, kita mau ikut yang mana gitu. Kayak bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, baik itu suami istri. Kalau saudara kan bukan mahram ya. Kalau saudara kan mahram ya. Kalau saudara mahram nggak batal disentuh bapak, ibu, saudara kandung. Kalau suami istri, nah kan, padahal itu kan implikasinya sangat berat, ya. Nah itu ada namanya fikih. Fikih itu fleksibel, mesti ada perbedaan pendapat. Karena itu kita mesti terbuka. Enggak, loh di sini kayak gini, di sana oh ini salah. Enggak. Kenapa? Karena ada ulama, kita punya 4 mazhab. Ya. 4 mazhab itu kadang masing-masing punya pendapat sendiri. Kadang 3 sepakat, 1 enggak, kadang 2 sepakat, 2 enggak. Seperti itu. Seperti kunut. Apa 4 mazhab itu kunut semuanya?
Enggak, Imam Syafi'i yang kunut. Ya. Selainnya enggak. Ya. Apa salah? Di antara itu enggak, ya. Ya, kita mau ikut yang mana terserah kita. Itu rahmahnya Islam. Rasulullah. Itu dari Rasulullah juga, semuanya dari Rasulullah. Qunut itu juga dari Rasulullah. Jadi sahabat itu pernah. Jadi Rasulullah kan kadang ke sana, kadang kemari, ke sana ketemu si A. Rasulullah melakukan ini. Terus ketemu si B, Rasulullah melakukan ini. Akhirnya apa? Dia meriwayatkan begini, yang ini meriwayatkan begini. Kan Rasulullah nggak duduk terus ngaji, nggak nyampe ke satu, enggak, kemana-mana, dan yang nerima ilmu itu banyak. Ya. Tadi ya, ini ya zakat perhiasan di 346 itu Bu. Ya. Itu saya ingin baca ada ya. Ini ada dua pendapat ya. Halaman 346 sampai 348. Oh, ini saya lanjutkan dulu ya. Berapa ini? 520. Ini kira-kira ini. Kalau punya berapa gram? Berarti 85 sama 59 ini nisabnya. Iya, ini nisabnya. Ini nisabnya, ya. Nisabnya, dan di situ disebutkan kalau ukuran 21 karat atau 24 karat kalau nggak salah disebutkan ya. Jadi kalau 18 karat saja. Ya kalau kita hati-hati ya hitung segini enggak apa-apa. Apa mau uang itu kita hitungkan, misalnya kita punya perhiasan adanya 12 karat. Sampai mau ngitung ke 24 karat dulu. Kalau saya punya 18 karat, ya, 18 karat, kalau kamu hitung-hitungan ya, kan terlalu perhitungan ya. Ya. Ini 85 gram, kalau 21 sampai 24 karat ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau kita punya 20 karat, gimana Ustazah? Terus sampai mau ngitung, ini emas 21 karat harganya sekian, kalau 20 karat harganya sekian. Berarti belum wajib zakat. Enaknya begitu ya. Kalau kita mau ngitung-ngitung karatnya ini berapa ya, kalau sekian karat itu ya nggak apa-apa, dihitung lebih panjang ya. Misalnya ini 1.500.000, kalau 20 karat emasnya jadi harus berapa gram Ustazah? Kira-kira ada yang pertanyaan begitu? Kalau 20 karat? Kalau 20 karat gimana? Mau repot 20 karat? Kalau 20 karat berapa? Ya dilihat aja harganya. Aslinya gampang, 20 karat ini harganya berapa? Kan begitu. Kalau 24 karat ini tadi harganya sekian, kalau 20 karat harganya berapa? Kali emas yang kita punyai, ya. Emas yang kita punyai itu berapa? 20 karat ya. Emas yang kita punyai, emas kali harga ya, emas kali harga sekarang. Nah, hasilnya berapa? Nah, apakah sudah mencapai ini atau mencapai ini? Gitu saja, ya kan? Ya, jadi enggak, atau sampai enggak ngitung karat-karatnya. Pokoknya sudah 85 gram, sudah kita keluarkan zakatnya 25%. Itu juga enggak apa-apa. Di buku itu disebutkan kayak gitu Bu. Mau ngitung jelimet atau mau langsung saja. Kalau kita mau hati-hati langsung saja kita keluarkan, kita total gitu ya. Ya. Jadi hitungannya ini. Kalau kita 1 tahun ada uang ini mandek di ATM kita, ya. Ini belum yang rumah kontrakan, ya. Dan investasi lainnya, ya. Mobil 2, ya.
paling enggak yang kita pakai saat ya 2 kita pakai, tapi kan itu termasuk kekayaan tidak. Itu rumah juga. Jadi pada hakikatnya karena itu zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, itu kaum muslimin nggak ada yang miskin. Kenapa? Nggak ada yang fakir. Kenapa? Karena kesadaran zakat itu sangat tinggi. Seperti tadi orang punya emas, Rasulullah tegur langsung dikasihkan. Kalau sekarang kita berpikir untuk anak cucu kita, sehingga berat untuk mengeluarkan zakat ini. Ya. Nah, 163 ini kalau mengendap selama setahun. Kalau pada bulan ke-11 berkurang 3 juta, berkurang gitu ya, maka nggak wajib zakat. Kalau mau sedekah nggak apa-apa. Jadi ini selama setahun. Kalau setelah 2 tahun uang ini tetap sampai nisab, sampai haul, jadi total lagi. Jadi zakat mal itu harus dikeluarkan tiap tahun. Kita ngitung zakat mal itu tiap tahun. Tiap tahun, enggak, tahun kemarin sudah zakat, tahun ini libur dulu, enggak. Tiap tahun wajib zakat mal. Ya. Nanti tinggal untuk siapa zakat mal itu ya. Nah itu, karena itu Rasulullah bilang apa? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah hidupkan aku miskin. Miskin itu apa? Ya wis pas-pasan gitu aja ya. Kenapa? Karena kalau kaya ini Bu ya, seperti korun berat untuk melepas ya, apa yang sudah ada di tangan. Nggih. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Jadi kalau lebih jelas seperti itu ya. Kemarin kan ada pertanyaan, kalau kita kasihkan ke saudara kita Ustazah, boleh enggak? Zakat mal kita kasihkan ke saudara kita. Atau anak yatim. Ini nanti dibahas di bab yang menerima zakat ya. Sebentar. Kita lanjutkan ini dulu nggih. Ya. Jadi saya urutkan ngulangi sedikit terkait dengan zakat emas ini ya, zakat uang kertas. Jadi ngitungnya seperti itu Bu nggih. Uang mau kita hitung ukuran perak atau emas. Kalau perak cuma sedikit Bu. Nggih. Nggih. Napa Bu? Oh nggih. Zakat gaji dan zakat profesi itu juga begitu. Nggih. Mau dihitung ada yang ngitung wis totalan, ada yang ngitung dipotong setahun, dipotong kebutuhan sehari-hari. Ya, ada yang seperti itu. Jadi yang pasti ya, sama aja sebenarnya gaji profesi ini kan kita kumpulkan jadi uang, nanti masuk di uang kertas ini, ya. Intinya ada zakat gaji atau profesi itu, ya. Gimana ngitungnya? Apa uang kertas sendiri, profesi sendiri? Ya jadi satu, ya. Zakat gaji dan profesi itu jadi satu, ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan sebenarnya nggak ada yang namanya zakat gaji dan profesi itu nggak ada, ya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kan kita dapat gaji, yuk kita simpen jadi uang atau kita belikan emas, iya enggak? Ya, gitu, ya. Jadi masuk di bab zakat uang kertas ini, ya. Iya. Jadi sebagian ulama mengatakan zakat gaji enggak ada. Kenapa? Ya dimasukkan ke uang, kan sama aja nggih Bu nggih? Sama aja. Kemudian zakat perhiasan dari emas dan perak. Ini intinya itu di halaman 348 paragraf terakhir itu Bu, sebelum catatan ya. Ya. Ketemu halaman 348. Halaman 348 ya. Yang setelah tulisan Arab itu Bu, la ba'sa bilu ba'sil khuliji idza utiya zakatuhu. Ketemu tulisan Arab? Nggih. Tidak mengapa memakai perhiasan apabila zakatnya ditunaikan. Nah, ya. Jadi perhiasan itu tetap ditunaikan zakatnya, ya. Nah, di bawahnya itu ada rangkuman dua pendapat ulama ya. Beginilah, ini rangkumannya Bu. Kalau isinya itu di depan ini, panjang ini ya. Beginilah diriwayatkan juga dari Ibnu Umar. Jadi ini pendapat Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah,
kemudian Asma binti Abi Bakar, bahwa mereka memandang tidak adanya kewajiban mengeluarkan zakat pada perhiasan. Nah, ya, perhiasan yang kita pakai, kadang kan baca-baca berita ya, kemarin paket blue sapphire ya, mengikuti. Kenapa saya ngefan dari dulu itu ya. Kenapa? Karena seakan gitu. Ya, saya pulang dari Mesir itu tahu berita tentang Maya Estianty gini ya, kasusnya dia dan keluarganya gitu. Saya nangis. Hah, ya Allah, ya, perjuangannya. Saya nggak suka lagu-lagunya, ndak. Saya suka sikapnya gitu aja, ya, sikapnya dan itu ya. Saya nggak kenal artis ya. Jadi waktu itu pulang ke Indonesia ngajar di UMM, punya mahasiswi, itu dia jilbabnya besar, tapi dia ngomong gini ke saya, Ustazah, ya Allah Ustazah, saya ngefan sama ini. Loh, batin saya, loh dia jilbabnya besar, kok bisa ngefan sama artis? Ya, kok tahu artis? Saya nggak mau kalah lah. Mana dia sih? Maya Estianty sama Dhani itu yang mana? Nah, terus saya lihat, ikut berita. Oh ini, kenapa masalahnya? Cerita gini. Oh ya Allah, jadi saya ngikuti perkembangannya, ya Allah, gitu ya. Nah, perhiasannya itu tok ya, misalnya 1 kalung tok, berapa itu? 10 eman, 10 eman. Itu cuma gini tok, 1 paket. Kadang kita punya 2 paket atau apa gitulah ya. Ya. Kalau orang sudah kaya itu nggak ketung uangnya. Lah, kalau kita ikut madhab ini, madhab yang pertama, kalau kita ikut madhab yang pertama, Bu, kenapa? Ya. Kalau pendapat pertama wajib mengeluarkan zakat, enggak. Yang barusan kita baca enggak wajib. Ya, enggak wajib. Pendapat yang ini Imam Syafi'i, tadi saya katakan Imam Syafi'i enggak wajib zakat. Tapi yang kedua, nah ini lagi. Nah, paragraf yang kedua ini tidak ragu lagi bahwa pendapat pertama, yakni wajibnya zakat pada perhiasan yang terbuat dari emas dan perak apabila mencapai nisab dan berjalan waktunya selama setahun. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah Ibnu Hazm. Ya, jadi kita mau ikut yang mana kira-kira? Kalau kita takut gitu kan, pasti ikut. Aduh, tetap dizakati aja. Tapi kalau kita santai, nggak apa-apa. Ada ulama yang diikuti kok. Ini aja lah. Ya nggak apa-apa juga, ya. Ya. Itu kembali kepada hati masing-masing, ya. Kerelaan hati masing-masing dan sama-sama ijtihad ulama, nggih. Jadi tetap itu. Jadi kita punya emas tadi, emas logam logam mulia ya. Apa yang namanya logam yang batangan ya. Mau batangan, terus kalau kita batangan aja nggak sampai 85 gram. Ya. Tapi kalau dihitung ditambahkan dengan yang kita pakai itu sampai 85 gram. Ya nggak apa-apa kita hitung ya. Itu untuk lebih hati-hatinya ya. Ada pertanyaan terkait perhiasan ini? Ya, jadi terkait perhiasan boleh kita kalau bulan lalu saya sampaikan madhab Syafi'i saja ya, kalau tidak salah ya, nggak wajib dikeluarkan gitu ya. Ya, di sini ada tulisannya ya. Jadi ada yang berpendapat wajib dikeluarkan, ada yang tidak terkait dengan perhiasan. Itu tingkat Maya Estianty. Kalau tingkat kita mungkin nggak sampai lah 10 M perhiasan itu. Paling emas 10 gram gitu ya. 3 gram sampai 10 graman gitu aja ya. Selanjutnya ini di orang-orang yang berhak menerima zakat, nggih. Ini sebenarnya banyak ya permasalahan terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau zakat fitrah, ya, kalau zakat fitrah di bab zakat fitrah itu
hanya diberikan kepada orang fakir miskin ya. Ini sekarang halaman 357. Ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Ini ulama sepakat yang masuk di bab ini adalah zakat mal ya. Zakat mal diberikan ke 8 golongan ini. Tapi kalau zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin saja ya. Fakir miskin saja. Ini mazhab Abu Hanifah kalau salah buku ini ya. Ya, nanti ada zakat fitrah dikeluarkan untuk siapa ini ada Bu ya. Setelah ini bab zakat fitrah ya. Kita zakat mal dulu. Zakat mal ini diberikan kepada 8 golongan sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 ini ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat atau amil, orang-orang yang dilembutkan hati mereka, mu'allaf ya, untuk memerdekakan budak ya. Ini orang yang memerdekakan budak ya, orang-orang yang menanggung hutang, orang yang banyak utang. Untuk di jalan Allah ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini nanti ada berbagai pendapat, orang yang berjuang di jalan Allah ini siapa ya. Kemudian dan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini juga ya, musafir. Sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah ya. Kita bahas satu persatu. Pertama orang yang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang enggak punya apa-apa, bener-bener enggak punya apa-apa. Orang fakir itu ya, tanah enggak punya, rumah juga kadang ngemper. Banyak ya, seperti itu ya. Orang fakir itu. Andaikan kesadaran zakat itu benar-benar Indonesia itu banyak orang kayanya ya. Kalau mereka sadar zakat itu nggak ada orang emper gitu ya. Nah, ini benar-benar nggak punya apa-apa fakir itu. Ya. Kalau miskin orang yang punya tapi nggak cukup. Ya. Di sini digambarkan orang yang punya 5 kebutuhan tapi dia hanya bisa mencukupi 3 kebutuhannya. Jadi masih kurang. Dia punya gaji tapi gajinya hanya cukup untuk makan beberapa hari atau sekali dalam sehari. Nah, kan masih kurang ya. Itu orang miskin. Kemudian yang ketiga, ini kita selesaikan sampai 8, baru nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan orang-orang ini ya. Yang kedua orang miskin ya. Kemudian yang ketiga amil zakat, orang yang ngurus zakat ya. Orang yang ngurus zakat itu siapa? Nah, di Indonesia kan sekarang kalau dulu mungkin Basnas ya, tapi juga Basnas nggak turun ke orang-orang kaya ya. Kalau zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin itu ada badan amil zakat yang mereka itu langsung ngetuk pintu orang-orang kaya. Ayo kita hitung harta sampean. Sudah wajib zakat atau belum? Sekarang ya malu panitia begitu ya. Biasanya orang yang kaya itu mendatangi, Pak tolong dihitungkan harta saya sekian. Berapa zakatnya? Langsung begitu ya. Tapi kalau zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin enggak ya. Panitia itu datang ke para sahabat ya, untuk itu. Dan di Saudi itu sudah ada undang-undangnya. Ya, di Saudi itu undang-undang harta dan orang ini harus melaporkan keuangannya tiap tahun. Sehingga langsung diambil zakatnya. Ayo wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh ada yang kayak kita rentenir zakat. Kalau kita rentenir utang ya. Kalau di sana rentenir zakatnya, bagian narik zakat. Ya. Karena itu di Saudi makmur semuanya. Ya. Karena semuanya zakatnya harus dikeluarkan. Ya.
Ini ya terkait dengan amil gambarannya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dilembutkan hati mereka, yaitu mu'allaf, ya, orang mu'allaf. Sebagian ulama mengatakan yang mu'allaf ini enggak hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang Islam yang Islamnya itu masih ragu-ragu, misalnya ya, supaya dia lebih kuat lagi ibadahnya, biar senang ibadahnya, ya, biar tambah senang ke Islam, biar bisa ngajak. Misalnya ada orang yang berpengaruh di lingkungannya, ya, tapi dia Islamnya nggak terlalu kuat, maka supaya dia Islam kuat dan ditiru oleh masyarakat sekitar, dikasih uang zakat boleh, ya. Jadi orang mu'allaf itu nggak hanya orang yang baru masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan itu, ya. Sebagian ada yang mengatakan Muslim yang dia memiliki pengaruh tapi terhadap Islam dia masih belum maksimal, ya, itu boleh dikasih zakat. Termasuk orang yang mu'allaf juga, supaya tambah senang Islam, tambah semangat dan ngajak ke orang. Ya. Kemudian memerdekakan budak. Nah, ini orang yang memerdekakan budak sekarang sudah nggak ada, ya. Orang budak itu mahal harganya, ya. Kita aja misalnya naudzubillah ya. Misalnya ya di Saudi, misalnya ada kasus pembunuhan, diatnya itu berapa? Ratusan juta, ya, atau puluhan juta itu. Harus bayar sekian juta gitu. Enggak hanya 10 juta, ya, lebih, ya, lebih dari 50 juta kalau tidak salah itu. Ya. Misalnya ada kasus pembunuhan, ya. Pernah dengar Bu terkait kasus pembunuhan? Jangan bisa googling, ya. Hukuman bagi pembunuh di Saudi, ya, dia harus bayar denda, ya. Itu sama aja beli satu nyawa, ya. Karena itu memerdekakan budak, ya sama harganya segitu itu, ya. Nggak murah, malah budak cuma pembantu aja, paling 1 juta 2 juta cukup, enggak, itu nyawa yang dibeli, ya. Jadi sangat mahal. Karena itu orang yang sudah berusaha untuk memberikan budak dikasih zakat, ya. Bahkan misalnya budak sendiri yang ingin memerdekakan dirinya, ya, aku pengen merdeka, di samping kerja aku tak kerja di luar supaya bisa membeli diri sendiri gitu. Itu namanya budak mukatab, ya. Kalau kita nggak terbayang itu Bu, ya, itu ada zaman dulu itu ada seperti itu, ya, budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Kan zaman dulu perang kalah jadi tawanan, jadi budak, ya. Sudah. Kalau dia mau merdeka, ya lakukan sesuatu. Di samping jadi budaknya, dia harus kerja di luar jam, mungkin jam yang telah ditentukan. Kalau sudah punya uang, boleh merdeka. Atau kamu melakukan sesuatu kalau sudah sesuai dengan permintaan, kamu boleh merdeka. Nah, itu boleh dikasih zakat, ya. Kemudian orang-orang yang menanggung hutang, nah, ini juga ya, orang yang banyak utang, ya, apapun alasannya, ya. Kalau dia utangnya itu hobi, gimana? Ya tetap dikasih. Yang penting syaratnya Muslim, ya, Muslim banyak utang. Dia itu utangnya udah kanan kiri atas bawah, di mana-mana ada utang, ya. Gali lubang tutup lubang, ya, tetap dikasih, ya. Kemudian di jalan Allah, ya, di jalan Allah fisabilillah, ya. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama, ya. Yang dimaksud fisabilillah, ya. Ibnu Umar mengatakan orang fisabilillah itu adalah orang yang ikut perang, ya. Hanya orang yang perang yang dikasih zakat. Kalau enggak dikasih zakat, ya. Tapi ulama kontemporer itu menerjemahkan fisabilillah itu semua orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Guru itu termasuk orang yang menyebarkan kalimat Allah, nah, orang yang menegakkan kalimat Allah, mengenalkan orang tentang Allah, tentang syariat Islam. Nah, itu termasuk sabilillah, ya. Boleh kita mengikut pendapat, oh guru gak usah dikasih, itu kok dia gak ikut perang, ya gak apa-apa, ya. Tapi kalau kita ngikut pendapat ulama kontemporer, oh dia
termasuk orang yang sekarang sudah nggak ada perang. Terus siapa yang dapat sabilillah ini? Ya, orang yang tadi ya mengajak untuk mengenal Allah, dekat dengan Allah. Nah, itu fi sabilillah. Ya. Boleh kita ikut pendapat itu. Ya. Kalau fatwanya ulama di dompet du'afa itu begitu. Ya. Mereka ikut pendapat yang kedua. Ya, siapa? Ya, termasuk para guru, para marbot masjid, kan bagian bersih-bersih masjid ya berjuang untuk agama juga, ya dikasih zakat nggak apa-apa. Kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan, termasuk orang yang pergi haji, sangunya di sana habis. Ada lembaga zakat itu ya. Kemarin ada guru saya itu guru di Mandua dulu, kemudian dia sekarang dosen di UIN. Ya. Haji, aslinya ibu itu lolos haji tahun 2013, tapi karena suaminya nggak keluar, akhirnya nunggu sampai baru tahun ini berangkat haji. Ya, namanya baru keluar tahun ini, ya, bareng sama suaminya. Berapa tahun Bu? Dari tahun 2013 nih. Baru berangkat haji, mungkin usianya sejenengan-jenengan ini. Berangkat haji, ternyata nyampe sana suaminya meninggal. Ya. Akhirnya apa? Dapat dana zakat. Ya. Dapat dana zakat dari sana ya. Untuk anak-anaknya, sekolahnya semuanya ditanggung sama zakat dari Saudi. Ya. Kenapa? Karena sabilillah. Dia kan di jalan Allah. Nah, sabilillah. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan haji. Ya. Orang yang dalam perjalanan haji, kemudian ya mungkin dirasa ada apalagi yang meninggalkan bapaknya ya. Nah, laki-laki kalau di Saudi kan laki-laki itu yang menafkahi, nggak tahu perempuannya juga kerja, dosen. Ya. Jadi mungkin pandangannya ini nggak ada yang ngasih nafkah lagi, sehingga dikasih zakat itu anak-anaknya ya, dapat santunan zakat sampai selesai masa belajar ya. Itu dari zakat. Kenapa? Karena berawal dari Ibnu Sabil. Ibnu Sabil udah ditinggal mati suaminya, gimana pulangnya, nggak ditanyai detail berapa kekayaanmu gitu, enggak, langsung dikasih zakat gitu saja. Kenapa? Di sana uangnya lebih-lebih ya. Mungkin nggak ada yang miskin di Saudi itu ya. Orang Saudi asli. Kalau tukang nyapu-nyapu itu kan nggak ada orang Saudi kayaknya. Saya ngomong lah, itu banyak orang Pakistan, orang India, orang itu manis, bukan orang Arab itu ya. Saya ajak ngomong Arab nggak paham ya. Saya kira itu orang Arab, banyak pelayan-pelayan di hotel itu saya kira orang Arab ya. Saya ngomong bahasa Arab nggak paham, ternyata ngomongnya bahasa kayak India gitu ya. Nih. Ngomong apa gitu, ternyata nggak, bukan bahasa Arab. Nah, sampai di sini timbul banyak pertanyaan ya. Islam sudah menentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau misalnya dikasihkan ke saudara ustazah, boleh enggak? Ya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada 2 orang, 1 keluarga Nabi, 2 kepada kerabat yang menjadi kewajiban ia menafkahi. Ya. Misalnya seorang ibu atau bapak itu kan wajib menafkahi anaknya. Nah, jadi dia nggak boleh ngasih zakat ke anaknya. Dia wajib menafkahi orang tuanya. Berarti nggak boleh dikasihkan ke orang tuanya. Ya, kita wajib ngasih nafkah. Itu biasanya ke siapa? Kita punya uang itu biasanya yang mesti kita kasih siapa? Anak kan? Anak. Kalau gitu orang tua. Kalau saudara enggak. Lah, misalnya ya punya anak, anaknya nggak punya. Boleh nggak kita kasih zakat ke anak? Atau ke saudara? Ya. Saudara kandung. Ya. Saudara kandung boleh nggak? Kalau dia bukan kewajiban kita untuk ngasih nafkah, enggak apa-apa kita kasih ke dia. Syaratnya apa?
fakir, miskin. Ya. Tapi kalau status saudara itu bukan, kan nggak ada Bu, 8 tadi saudara berhak mendapat, enggak ya. Tapi kalau saudara itu memiliki status fakir atau miskin atau 8 macam tadi, itu boleh kita kasihkan ke saudara kita dan itu lebih utama ya. Kenapa? Di situ ada zakat, ada silaturahim ya. Jadi kita sedekah ke kerabat kita itu lebih utama daripada ke yang jauh. Iya, boleh. Iya, dengan syarat dia fakir atau miskin ya. Anak sendiri juga boleh, bapak juga boleh kalau bapaknya nggak punya ya. Tapi kalau bapaknya punya ya nggak boleh ya. Maka yang kita kasihkan ke orang tua atau ke anak kita itu sedekah. Okay. Ya. Kalau misalnya orang tua kita mampu ya, terus anak kita juga mampu, kita alasan, zakatnya tak kasihkan bapak sama ibu aja lah, daripada orang jauh dapat pahala silaturahim juga lebih utama juga. Enggak ya, enggak wajib. Kenapa? Orang tua kita mampu. Yang kita kasihkan ke orang tua itu jadi sedekah. Kita sudah ngasihkan zakat tidak pada orang yang tepat ya. Belum ada kerjaan, belum ada masukan gitu ya. Ya. Tapi paling enggak dia masih punya tabungan mestinya ya. Tapi kalau sudah masuk sedekah ya. Iya. Kalau fakir itu bener nggak punya apa-apa sama sekali. Kalau miskin itu masih punya tapi nggak memiliki untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Orang tadi sebenarnya masuk ke miskin atau bukan? Ya kan permasalahannya gitu, nggih. Lah misalnya ya, kalau mobil itu dijual ya, nggak punya untuk misalnya mobil ini merupakan sandaran ya, keluarga di sana, anak nganter kayak gini. Berarti kan sesuatu yang penting gitu nggih. Berarti masuk kategori miskin. Tapi kalau dia mobil punya 2, terus di PHK, gimana ini? Kan masih bisa dijual 1. Ya, untuk menafkahi sambil nyari ya. Kalau masih bisa bergerak gitulah nggih. Jadi cukup tapi masih bisa bergerak dengan apa yang dimiliki. Itu masih terhitung mampu ya. Tapi kalau miskin punya sesuatu tapi itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan apa yang kita miliki, mau dijual itu nanti ini primer juga. Misalnya kita punya misalnya ada orang nggak usah mobil, sepeda, ya, sudah di PHK, tapi dia punya 2 sepeda, ya, boleh nggak tak kasih zakat? Punya rumah, punya 2 sepeda, boleh nggak tak kasih zakat ya? Nah, nggak punya kerjaan, gimana keluarganya makan? Lah sepedanya ini dipakai kerja, satunya dipakai anak-anaknya sekolah, kan terhitung kurang sebenarnya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya ini sepeda lebih nggak dipakai, ya, seperti mobil punya 2, aslinya 1 itu udah cukup dipakai bersama, 1 ini bisa dijual untuk kebutuhan, nah, ini masih lebih hitungannya, ya. Tapi kalau miskin itu tadi tergambar nggak Bu kira-kira perbedaannya, ya. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan kondisi, ya, kondisi masing-masing, ya. Nggak miskin itu setiap punya pekerjaan tapi nggak cukup, enggak, ya. Tapi kalau nggak ada kerjaan tapi dia punya harta yang lumayan, ya. Misalnya ada orang yang sudah pensiun Bu, kan nggak ada kerjaan, tapi dia ada uang pensiunan, kemudian simpanan juga banyak, ya. Jadi hitungan miskin itu bukan ketika nggak ada kerjaan saja, ya. Tapi tadi
Kenapa? Masih ada cadangan. Berarti dia janda nggak masuk. Kecuali kalau si janda itu fakir atau miskin atau banyak utang. Ya, mungkin kalau banyak utang, ya, enggak apa-apa kita kasih. Kadang di desa-desa itu janda nggak ada yang menghidupi, ya, pasti dia aslinya ya cukup gitu saja hidupnya, nggak lebih-lebih. Ya nggak apa-apa kita kasih. Ya. Tapi kalau janda itu mas-masanya banyak, jadi nggak janda ataupun yatim piatu atau orang yang di PHK bukan otomatis membuat dia mendapatkan zakat. Ya. Yang pasti harus ada plus tadi, dia fakir atau miskin atau banyak utang, ya, maka boleh kita kasih zakat. Ya. Kalau yayasan panti asuhan Ustazah, boleh nggak kita kasih zakat? Nggak boleh kalau ke lembaganya. Kenapa? Kadang kan untuk lembaganya itu dipakai untuk bayar bersih-bersih, bayar guru, bangun. Nah, kita boleh, tapi kita niatkan, itu kan niat kita. Ini untuk anak-anak yang du'afa di sini, gitu, bukan untuk lembaga. Ya, jadi niatnya kita yang ini saya zakat untuk anak-anak yang fakir miskin di sini. Ya, anak-anak keluarga fakir miskin di sini, bukan untuk lembaga. Ya, jadi bukan untuk lembaga. Misalnya panti asuhan, ini saya zakat ke panti asuhan. Nah, kita ke panti asuhan, ini saya zakat untuk anak-anak yang nggak mampu. Itu harus kita sebutkan. Ya. Sama panitia. Biasanya panitianya itu sudah ahli, gitu. Mereka sudah punya catatan, ya. Kalau saya lihat itu nggih, Basnas itu punya catatan, misalnya satu rumah ini satu kampung siapa aja di data yang miskin-miskin itu. Ya, biasanya begitu. Enggak sembarangan kalau panitia zakat itu iya, karena khawatir kalau kita sendiri kadang milih-milih orang, ada apa ya? Ada niat-niat lain kalau kita milih sendiri ke orang. Jadi kita serahkan ke panitia. Insya Allah kalau ke panitia itu insya Allah mereka ngerti. Ya. Kalau nggak yakin dengan panitia yang ada, saya bisa ke Badan Amil Zakat yang sudah terlegalisasi negara. Ya, kalau di Malang ini kan ada Yasa, Nurul Hayat, Basnas juga ada, MUI juga ada Badan Amil Zakatnya, Muhammadiyah juga ada, ya, Badan MU. Badan Amil Zakat Muhammadiyah ada, NU juga ada. Semua itu mungkin di Persis juga ada Badan Amil Zakatnya. Ya. Jadi kita lewatkan situ enggak apa-apa. Atau di masjid itu biasanya ada amil zakatnya juga. Kan kadang masjid-masjid tertentu itu ada yang kota amal infak sedekah, ada yang zakat sendiri. Biar enggak Karena enggak boleh buat bangun masjid. Zakat mal boleh enggak buat bangun masjid, buat bangun pondok. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh untuk itu. Kecuali bangun masjid yang mana di sekitar situ kebutuhan orang fakir miskin sudah dikasihkan. Jadi lebih utama zakat itu dikasihkan fakir miskin daripada untuk bangun masjid. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang fakir miskin di sekitar sini, ya. Kita pakai bangun masjid mewah gitu, nggak ada apa-apanya, ya. Justru Islam itu apa? Tut'im at-ta'am, ngasih makan ke orang yang membutuhkan, ngasih tempat tinggal orang yang membutuhkan. Itu Islam yang sebenarnya, ya. Itu ada hadisnya, Bu. Karena itu ada surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu apa? Isinya, ya. Kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Diakhiri dengan al-ma'un, enggak mau ngasih walaupun kecil. Atau enggak mau nyaranin orang, enggak mau nganjurin orang untuk ngasih sesuatu yang remeh ke orang yang membutuhkan. Ya, itu sangat
signifikan ya. Jadi keutamaan ngasih makan orang miskin itu masih lebih baik daripada membangun masjid. Ya, kalau ada, tapi kalau di sekitarnya sudah ada orang yang itu, ya nggak apa-apa, kita bangun masjid, uang kita untuk bangun masjidnya. Tapi zakat tidak boleh untuk bangun masjid, untuk bangun pondok tidak boleh. Ya. Hanya 8 golongan itu yang berhak. Ya. Kalaupun untuk masjid itu jika keadaannya darurat. Ya. Misalnya di Papua atau di lingkungan tertentu semuanya sudah ya, semuanya orang miskin, sudah dikasih bantuan semuanya dan bantuan itu cukup untuk kehidupan mereka. Kemudian mau bangun masjid nggak ada dana. Ya. Kenapa? Orangnya miskin semuanya di sekitar situ. Ya, maka boleh dibuat bangun masjid. Ya. Kita di Papua, kita kasih makan beras dan beras, minyak dan lain-lain untuk beberapa bulan. Misalnya di Papua ada bansos setiap bulan, kan sudah ada jaminan ya. Terus mau bangun masjid di situ, narik orang minta uang orang sekitar situ enggak ada. Terus ini ada dana zakat, dikasihkan ke orang-orang sudah cukup, maka tidak apa-apa kalau dalam keadaan darurat bangun masjid yang mana tidak ada dana untuk itu. Ya, tapi kalau kita di Malang itu ada dana sendiri ya, dana untuk bangun masjid itu orang mesti ada. Ya. Untuk fakir miskin juga sudah ada. Ya. Tapi kalau kenapa lingkungannya kaya-kaya? Ya, jadi sudah nggak butuh bantuan untuk makan sendiri dan bisa mengeluarkan untuk pembangunan masjid. Ya, itu terkait dengan zakat untuk orang ya, untuk masjid atau untuk pembangunan pesantren, pembangunan panti asuhan tidak ada. Ya. Jadi kepada siapa? Fakir miskin, orang yang membutuhkan. Kalaupun kita ke panti asuhan, ini zakat saya untuk anak-anak yang tidak mampu di sini. Terus sama pesantren, ya terserah diolahnya gimana. Ya. Itu tanggung jawab pesantren. Ya. Oh ini tadi pasti mereka, oh ini untuk orang anak yang membutuhkan. Oh ini ada bantuan, kadang bantuan untuk pembelajaran kan ada. Jadi di Nurul Hayat itu ada infak sodakoh gitu. Nah infak ini biasanya yang dipakai untuk gaji guru atau apa gitu. Seperti di sini mungkin, nah infak sodakoh boleh, ya, buat bangun masjid boleh. Ya. Tapi kalau zakat tidak boleh. Okay. Kepada saudara tadi juga ya. Kemarin ada pertanyaan, boleh nggak zakat saya kasihkan kepada saudara? Ya. Untuk mengumrohkan gitu. Ya itu sedekah ya. Zakat itu tetap ke fakir miskin. Kalau untuk mengumrohkan itu kan sudah bukan kebutuhan ya. Jadi tetap fakir miskin, kecuali kalau saudara kita tadi ya nggak mampu. Kita hitungannya zakat itu berapa? Kalau ngumrohkan itu kan mungkin hadiah saja atau sedekah, ya, bukan hitungan zakat, ya. Bisa, ya. Dirupakan. Berupa makanan gitu nggih. Ya berupa langsung dibagi berupa makanan nggih. Enggak apa-apa. Berupa makanan atau uang atau apapun. Nggih. Ya. Selanjutnya zakat fitrah. Sudah nggih sampai di sini nggih. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain? Enggak ada? Sudah nggih? Enggak ada? Tambahan atau sanggahan? Oh, saya pernah dengar begini misalnya gitu ya. Dikomparasikan nanti. Enggak ada? Ya. Ya. Sampai di sini nggih. Nanti kalau ada pertanyaan enggak apa-apa ditanyakan atau dititipkan Mbak siapa?
Rizka, ya. Ya. Nah, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita semuanya dan Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Al-Quran tunjukkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa faqih ahlana fid din. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi ja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna bisril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.